Kali ini kita akan membahas buku Jim Collins, Good to Great, Why Some Companies Make the Leap and Others Don't, yang terbit pada tahun 2001. Bertahun lamanya banyak perusahaan besar ada dalam bayang-bayang, sebelum hasil yang diraih yang memaksa dunia melirik mereka. Sebenarnya, mereka tampak seperti perusahaan biasa, sebelum mereka mencapai titik transisi tertentu dan menjauh dari kelompok mediocre. Lonjakan menuju kejayaan ini tidak terjadi melalui proses revolusi. Bertentangan dengan opini populer, perusahaan-perusahaan semacam ini tidak mendatangkan CEO mahal untuk mengubah segalanya, yang menjadi ciri perusahaan mediocre. Dan meskipun hasil yang luar biasa sering menimbulkan kesan kesuksesan yang instan, lonjakan itu hanya terjadi setelah usaha bertahun-tahun, yang Collins sebut sebagai pushing against the flywheel. Bahwa perusahaan berupaya memberi dorongan awal melalui suatu proses yang berat, namun bila sudah bergerak, akan menghasilkan momentum besar. Misalnya, jaringan apotek Amerika Walgreens adalah perusahaan lama yang selama 4 dekade mengikuti pasar pada umumnya. Lalu, pada 1975, perusahaan ini mengawali kesuksesan luar biasanya. Dari tahun 1975 hingga 2000, kinerja Walgreens 15 kali lebih baik daripada pasar saham. Perusahaan ini juga mengungguli Intel 2 kali lipat, General Electric 5 kali, dan Coca-Cola 8 kali. Apa yang membuat perusahaan Walgreens bisa melampaui mediokritas? Jim Collins memulai penelitian 5 tahun untuk menemukan jawabannya. Dari 11 perusahaan hebat yang masuk dalam Good to Great, Why Some Companies Make the Leap and Others Don't, perusahaan yang terpilih menunjukkan kinerja unggul selama minimal 15 tahun. Collins berkata, sulit menemukan kelompok yang biasa-biasa saja. Perusahaan itu termasuk Fannie Mae, Gillette, Kimberly-Clark, Kroger, Nucor, Philip Morris, dan Pitney Bowes. Untuk setiap perusahaan ini, Collins menemukan perusahaan pembanding yang tetap hanya baik. Misalnya Eckert untuk Walgreens. Awalnya, Collins tidak terlalu tertarik pada kepemimpinan. Ia ingin menjauh dari mitos pemimpin hebat yang dipercaya bisa mengubah segalanya. Namun penelitian menunjukkan kepemimpinan memang penting, tetapi tipe pemimpin yang menghasilkan kejayaan sangat mengejutkan. Pemimpin hebat adalah perpaduan antara ambisi dan kerendahan hati, lebih mirip Lincoln dan Socrates ketimbang Patton atau Caesar. Contohnya, Darwin Smith dari Kimberly-Clark yang memiliki kecanggungan yang pemalu dan ketiadaan kepura-puraan, dipadukan dengan tekad hidup yang kuat, bahkan nyaris stoik. Pemimpin semacam ini tidak menonjolkan diri. Mereka menyalurkan tekad untuk kesuksesan jangka panjang perusahaan. Mereka juga mencintai produk yang dibuat perusahaan, walau biasa saja. Misalnya, Gillette menginvestasikan $200 juta untuk mengembangkan Mach 3 karena mereka benar-benar tertarik dan akhirnya menjadi sukses besar. Collins menyebut pemimpin seperti ini sebagai pemimpin level 5 yang memastikan penggantinya juga efektif. Sebaliknya, eksekutif biasa hanya ingin menonjolkan catatan pribadi dan sering memilih penerus yang lemah. Pemimpin level 5 tetap rendah hati, secara diam-diam menghasilkan hasil yang luar biasa. Tidak terbersit di benaknya untuk memupuk kekayaan melalui penjualan saham. Mereka hanya fokus pada kejayaan perusahaan Hinsa meskipun setelah masa jabatan berakhir. Kebijaksanaan konvensional berkata, untuk sukses, kembangkan dulu konsep lalu rekrut orang terbaik. Collins menemukan perusahaan hebat justru bekerja sebaliknya. Mereka pertama-tama menempatkan orang yang tepat di dalam bus dan menyingkirkan orang yang salah, baru kemudian menentukan kemana akan melaju. Manfaatnya, dengan orang yang tepat sejak awal, perusahaan bisa beradaptasi dengan perubahan. Motivasi tidak perlu dipaksakan karena mereka sudah didorong untuk mencapai kejayaan. Menariknya, perusahaan hebat tidak membayar lebih dari perusahaan biasa. Uang bukan motivator utama jika ada tujuan yang lebih besar. Budaya perusahaan hebat yakni rigor tapi tidak kejam. Setiap orang tahu standarnya dan standar perusahaan. Jika tidak terpenuhi, mereka tahu harus pergi. Perusahaan yang biasa-biasa saja cenderung kejam, memotong divisi atau memecat ribuan orang tanpa pertimbangan. Budaya takut ini tidak produktif. Sebaliknya, perusahaan hebat akan menantang setiap orang untuk tampil maksimal. Seperti kata Collins, great vision without great people is irrelevant. Visi besar tanpa orang yang hebat tidaklah relevan. Dalam pengambilan keputusan, perusahaan hebat bergantung pada fakta. Mereka tidak mengikuti tren manajemen atau mimpi heroik, tapi selalu menilai diri sendiri secara nyata. Collins menemukan pemimpin karismatik sering menghambat
karena staf hanya peduli apa kata CEO, bukan data. Perusahaan hebat memastikan kebenaran didengar, siapapun yang mengatakannya. Mereka memiliki budaya bertanya dan terbuka, tanpa kepatuhan yang buta. Churchill pernah berkata, "Saya tidak butuh mimpi yang menyemangati, fakta lebih baik daripada mimpi." Perusahaan hebat percaya mereka akan menang dan berani menghadapi kenyataan sulit. Perusahaan hebat memiliki satu ide atau fokus yang membimbing semua tindakan. Butuh bertahun-tahun lamanya agar konsep ini bisa matang. Tapi ketika ada, bisa menghasilkan kesuksesan besar karena berbeda. Contohnya, Walgreens menjadi apotek terbaik dan paling strategis dengan keuntungan tinggi per kunjungan. Wells Fargo tidak ingin mengalahkan Citicorp, melainkan fokus untuk menjadi bank yang sangat menguntungkan di wilayah barat Amerika. Collins punya model 3 lingkaran untuk menilai kejayaan. Pertama, apa yang bisa Anda lakukan yang lebih baik daripada siapapun di dunia ini? Kedua, apa yang menjadi mesin ekonomi Anda? Dari mana keuntungan utama berasal? Ketiga, passion. Apa yang benar-benar Anda cintai? Jika Anda dapat menemukan sesuatu yang benar-benar dapat Anda kuasai hingga menjadi yang terbaik di dunia, yang Anda cintai untuk dikerjakan, dan yang menghasilkan uang bagi Anda, maka disitulah awal dari sebuah perusahaan besar. Jika Anda hanya memiliki 2 dari 3 unsur tersebut, Anda kemungkinan hanya akan menjadi sukses, bukan luar biasa. Teknologi bukanlah fondasi dari kejayaan, manajemenlah yang utama. Perusahaan hebat jarang menyebut teknologi sebagai faktor utama. Mereka memakainya hanya untuk mendukung visi dan strategi. Tanpa budaya peluang, perusahaan lain hanya ikut-ikutan teknologi. Collins menekankan, teknologi sendiri tidak pernah menjadi penyebab utama kejayaan atau kemunduran. Good to great diteliti pada puncak ekonomi baru. Collins mengatakan tentang periode tersebut, kita memasuki sebuah momen bersejarah yang luar biasa ketika seluruh gagasan untuk mencoba membangun perusahaan besar tampak kuno dan ketinggalan zaman. Memiliki budaya disiplin, salah satu karakteristik kunci perusahaan-perusahaan hebat yang ia identifikasi, memang terasa usang pada masa itu. Ternyata, perusahaan-perusahaan tersebut tidak menjadi hebat karena berada dalam industri yang tepat pada waktu yang tepat, melainkan karena mereka mengenali kekuatan unik mereka dan bekerja tanpa henti untuk memanfaatkannya. Kesimpulan ini sangat mirip dengan yang dicapai oleh David Landis dalam The Wealth and Poverty of Nations, bahwa sebagai faktor keberuntungan, geografi dan sumber daya alam memang memengaruhi perkembangan suatu negara. Namun, yang membuat negara menjadi makmur adalah budaya kerja keras dan kewirausahaannya. Sebelum Good to Great, Collins menulis Built to Last, karya terkenal tentang perusahaan-perusahaan visioner dan ikonik yang telah bertahan melewati ujian zaman. Sebagai buku panduan untuk mengangkat diri ke tahap awal menuju kehebatan, Good to Great sebenarnya merupakan prequel, kata Collins. Nilai dari Built to Last adalah bahwa buku tersebut dapat menunjukkan cara untuk tetap hebat,